Inilah yang membuat saya rindu akan mereka. Ya, keceriaan bersama inilah yang saya rindukan. Sejak merebaknya wabah pandemi COVID-19, sekolah menjadi hening dan sepi. Ruang kelas kosong, tidak ada lagi canda tawa di dalam kelas. Sejak 17 Maret 2020. Namun, walaupun berjauhan, jarak bukan alasan untuk mendapatkan pendidikan. Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Julita Polabati SPD, guru fisika di SMA YPP Kaya Sudarso, Biak, Papua. Saat ini saya akan memperlihatkan model dan proses pembelajaran yang saya gunakan di masa pandemi COVID-19. Saat ini anak-anak masih tetap stay belajar dari rumah ya, dan saya pun masih tetap stay mengajar dari rumah. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran SOLE, Self-Organized Learning Environment. Selamat menyaksikan. Dalam pembelajaran dari rumah, saya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk membuat WA group, kelas online, untuk memonitoring dan memberikan informasi kepada peserta didik. Sumber materi saya ambil dari sumber belajar Rumah Belajar. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama, masuk dalam kegiatan pembuka yaitu memberikan salam kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengabsen peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran terkait materi yang dipelajari. Kemudian masuk dalam kegiatan inti yaitu penerapan sintaks model pembelajaran SOLE. Yang pertama yaitu memberikan pertanyaan terkait materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasi siswa, mengarahkan siswa untuk mencari referensi jawaban dari portal Rumah Belajar dan menjelaskan teknis terkait pengumpulan tugas yaitu membuat video singkat berupa presentasi hasil jawaban yang telah mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu eksplorasi dan investigasi siswa. Siswa melakukan eksplorasi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan mencari informasi dari portal Rumah Belajar di fitur sumber belajar untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian yang keempat yaitu monitoring, mengkomunikasikan teknis terkait tugas yang diberikan serta memberikan semangat kepada siswa dalam proses penyelesaian tugas mereka. Yang kelima yaitu presentasi hasil eksplorasi dan investigasi siswa. Siswa mempresentasikan hasil eksplorasi dan investigasi terhadap pertanyaan yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial yaitu massa benda, percepatan gravitasi bumi, serta ketinggian benda. Faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik benda adalah pertama, massa benda, yang kedua, kecepatan gerak benda. Kemudian langkah yang keenam yaitu evaluasi dan refleksi, membuat kesimpulan terkait materi yang dipelajari. Rumah belajar sangat membantu dalam proses pembelajaran dari rumah, khususnya di masa pandemi COVID-19, karena semua fitur-fiturnya dapat dimanfaatkan di semua jenjang dan level. Belajar dari rumah tidak masalah, ada Rumah Belajar. Belajar lebih asyik dan menyenangkan dengan Rumah Belajar.